Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Obsesif, obrolan seputar ilmu pendidikan bersama saya Sinta Nurhaliza, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling FKID Universitas Tanjung Pura sebagai host kita pada hari ini, dan juga dua bintang tamu hebat kita yaitu Kak Syarifah Rabia, halo, dan Bang Reno Arianto. Halo. Oke, kedua bintang tamu hebat kita pada hari ini adalah Duta Anti Kekerasan Universitas Tanjung Pura dan juga volunteer Satgas Anti Kekerasan Universitas Tanjung Pura ya. Betul. Oke, bagaimana nih kabarnya kakak dan abang pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Kak. Oke, jadi pada hari ini kita akan berbincang hangat nih tentang suara pemenang dari kompetisi ke aksi nyata Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Tanjung Pura. Nah, jadi topik kita pada hari ini yaitu menjelaskan tentang pentingnya peran Satgas Anti Kekerasan untuk menciptakan lingkungan aman dan inklusif. Oke. Jadi pada hari ini tuh kita akan berbincang hangat nih tentang kisah inspirasi dari kakak dan abang dan juga aksi nyata melawan segala bentuk kekerasan khususnya di Universitas Tanjung Pura itu sendiri ya. Kita langsung masuk ke segmen kita selanjutnya kakak dan abang. Jadi akan saya wawancarai kakak dan abang nih gimana nih pengalamannya dalam mengikuti lomba pemilihan ya Duta Anti Kekerasan Universitas Tanjung Pura kemarin. Gimana nih pengalamannya, boleh diceritakan? Oke, mulai dari mana Rena? Dari Sarah dulu. Oke, pengalaman dari Sarah pribadi karena ini adalah pengalaman pertama Sarah ya Kak. Jadi tentunya adalah sebuah momen di mana kita belajar banyak hal tentunya tentang kekerasan yang seringkali dianggap sepele. Nah, di dalam pemilihan itu, Sarah banyak banget mendapatkan ilmu-ilmu yang memang belum pernah Sarah dapatkan sebelumnya. Dari cara penanganan tentang kekerasan, pencegahannya seperti apa, lalu gimana cara kita membentengi diri agar tidak menjadi korban dari kekerasan dan tidak juga menjadi pelaku. Nah, selama proses kami pemilihan Duta Anti Kekerasan, kami ada melewati beberapa hari karantina. Nah, disitulah kami benar-benar di-push untuk menjadi seseorang yang bisa mendengarkan orang lain secara aktif. Itu saja sih Kak yang dapat Sarah sampaikan. Mungkin bakalan ditambah sama Reno kali ya. Oke, kalau menurut Bang Reno gimana nih pengalamannya ketika berkompetisi ya pada pemilihan Duta Anti Kekerasan ini nih, gimana nih? Betul ya kata Kak Sarah tadi, kita tuh banyak dari mendapatkan insight yang terbaru dari kegiatan pemilihan Duta Anti Kekerasan ini, mulai dari materi-materi yang untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, kayak seperti personal branding, kayak digital marketing, lalu juga ada public speaking, kayak itu perlu buat kita untuk menjadi agen perubahan, menjaga lingkungan yang aman di di Universitas Tanjung Pura. Nah, lalu kami juga di pertengahan itu di karantina kedua ya, kita juga melakukan penyampaian ini program kerja. Nah, program kerja itu kita menyampaikan apa saja yang akan kita lakukan setelah menjadi Duta Anti Kekerasan nanti. Nah, kita juga menunjukkan bakat kita. Nah, itu dijelaskan di hari terakhir di hari itu ya. Terakhir. Nah, dan malamnya itu baru kita grand finalnya Kak. Oke, kalau boleh tahu kemarin Bang Reno apa nih unjuk bakat yang dikeluarkan nih? Nah, jadi di bagian unjuk bakat ini saya juga bingung Kak mau nampilkan apa, karena itu benar mendadak sekali diberitahunya unjuk bakat itu apa. Jadi saya mikirnya itu yang unik aja Kak. Jadi saya itu pantomim dia gitu. Pantomim ya. Iya. Kalau Kak Sarah apa nih Kak Sarah unjuk bakat kemarin Kak Sarah? Kalau Sarah kemarin bawain lagu dari ITIGAF 11. Iya. Oke, menyanyi berarti ya. Benar. Kalau untuk penyampaian program kerja, apakah program kerja yang kita sampaikan ini itu hasil ide dari kita sendiri atau hasil diskusi bersama teman-teman kontestan yang lainnya? Ada dua sesi sih Kak. Pertama kita ada nyampein program kerja ketika kita diskusi sama teman-teman sekelompok. Oke. Terus di hari terakhir sebelum kita unjuk bakat itu kita nyampein program kerja itu sendiri. Jadi ini program kerja hasil pemikiran kita. Oke. Iya. Selain ide bersama ada juga ide pribadi ya, Iya. di mana itu nanti kedepannya akan dijadikan program kerja ketika terpilih menjadi Duta Anti Kekerasan itu sendiri ya. Benar banget.
Oke, sekarang kita lanjut ke tentang motivasi nih kakak dan abang. Kalau boleh tahu apa sih? Tentunya dalam perlombaan ya atau ikut kompetisi pemilihan seleksi, apalagi untuk duta anti kekerasan ini harus ada motivasi nih yang mendorong kakak dan abang nih untuk ikut kegiatan tersebut. Boleh tahu nggak nih apa sih motivasi yang yang membuat kakak itu mau mengikuti kegiatan tersebut sehingga sungguh-sungguh nih sampailah menjadi seorang duta dan volunteer Satgas anti kekerasan yang hebat ini. Oke, terima kasih ya Kak. Dulu ya Reno. Ya, silakan. Oke, pertama Kak, kami itu tidak tahu tentang event ini. Jadi kami tahunya ketika dikasih tahu sama Kak Prodi ya Ren. Iya, betul. Kak Prodi ada ngirim undangan tentang pemilihan duta anti kekerasan. Nah awalnya kami jalani aja, ya udah ini perwakilan doang kok. Tapi ketika di pertengahan dari karantina itu mulai muncul nih Kak perasaan, oh ternyata ada banyak hal ya yang kelihatannya sepele tapi itu tuh harus diperhatikan. Nah setelah itu Sarah pengen juga nih, Sarah pengen teman-teman tahu tentang hal sepele ini yang emang harus diperhatikan. Jadi ada motivasi sendiri kayak, oh iya aku harus sungguh-sungguh di sini biar aku bisa sharing ke teman-teman. Ini penting. Oke, hebat. Ini berarti ada motivasi selain dari informasi dari Kak Prodi tadi, ada juga motivasi dari diri sendiri ya, Iya, benar. yang pengen teman-teman tahu nih ternyata sebenarnya banyak informasi-informasi tentang kekerasan itu sendiri yang awalnya kita belum tahu, ya jadinya kita tahu dalam kompetisi ini Iya ya. benar banget Kak. Tentunya ini Sarah maunya bermanfaat bagi orang lain juga. Betul. Oke. Untuk kepada Bang Reno sendiri nih, apa yang memotivasi Bang Reno mau ikut kegiatan kompetisi seleksi pemilihan duta anti kekerasan ini? Oke, izin melanjutkan dari pernyataan Kak Sarah tadi Kak ya. Kita tuh sebenarnya hampir sama Kak, yaitu dapat undangan terlebih dahulu dari Bu Amel, lalu kita merasa kita tuh pengen berubah Kak. Nah juga saya ingat kata-kata Bu Amel tuh, katanya itu menang dan kalah itu urusan belakangan Kak. Yang terpenting itu kita berani mencoba kata Bu Amel. Oke, Ya. itu Jadi ya. itu yang buat motivasi saya untuk ikut kegiatan ini. Keren sekali, keren sekali. Kalau untuk motivasi dari teman-teman sekitar ada nggak? Kalian dapatin itu? Tentunya banyak banget ya Kak yang support kita waktu itu karena perwakilan kan di satu fakultas itu sebenarnya ada banyak ya Ren, Iya, ada ada. 2 atau 3? 3. Oh, jadi pemilihan duta anti kekerasan ini tuh bukan hanya di FKP teman-teman, tapi Iya. di seluruh Universitas Tanjung Pura. Benar banget, Kak. Keren sekali. Berarti saingannya tidak hanya FKP ya, Betul, tapi Kak. semua fakultas. fakultas. Iya. yang jadi Keren, 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 keren. Jadi kalau untuk support teman itu tentunya kita dapat banyak banget ya Kak. Pas di hari kita grand final, Grand final, itu betul. ada salah satu ibu dosen kita yang datang dan teman-teman yang nge-support, suara mereka itu pecah banget Kak di Heboh banget panggung. Kak. Itu juga yang motivasi sehingga Banget, ketika iya. grand final itu jadi sungguh-sungguh Iya, sekali. jadi gitu. Iya, semangat percaya banget. dirinya itu meningkat Iya, Kak, ya. Iya, Betul. pas kita naik ke panggung suara mereka langsung menggelegar mendukung kami itu sangat-sangat berterima kasih banget sih sama mereka. Oke, keren ya motivasi dari teman-teman sekitar ya. Betul. Oke. Selanjutnya dalam pemilihan seleksi duta anti kekerasan ini tentunya kan tadi teman-teman mengalami berbagai macam karantina gitu ya. Tentunya pasti ada juga tantangan ketika itu. Kalau boleh tahu nih, boleh nih Kakak Abang ceritakan nih tantangan terbesarnya ketika mengikuti seleksi pemilihan duta anti kekerasan. Oke. Boleh kan? Ya. Dari saya sendiri gitu Kak, tantangan terberat itu ada pada diri saya sendiri Kak, karena ini kan mencoba hal baru Kak ya. Dari mencoba hal baru ini saya merasakan kurang percaya diri sama kemampuan diri sendiri dengan teman-teman yang udah ada model Kak Iya, ya, dan ada juga ada ikut debat gitu kan Kak. Jadi kayak kita yang belum pernah ikut apapun itu jadi kayak kurang percaya diri kan, kurang apa? Kayak masih ragu. Kurang yakin. kurang yakin ya Kak. Jadi itu sih tantangan menurut saya yang terbesar. Jadi saya mencoba lagi buat percaya diri dan akhirnya alhamdulillah Ya. bisa menjadi finalis gitu. Oke, keren sekali. Selanjutnya kalau Kak Sarah nih, apa nih yang menjadi tantangan ketika berada dalam kompetisi ini? Untuk tantangan yang sangat besar sekali mungkin tidak ada ya Kak. Tantangan yang hanya terasa itu ketika kita buat program. Nah di sini kita mutar otak. Gimana nih program apa yang punya impact gede buat Satgas, buat kita juga dan buat teman-teman semuanya. Tapi enggak yang
bikin repot kayak gitu. Karena kita juga mahasiswa ya kan Kak. Jadi tentunya mahasiswa nggak mau yang terlalu ribet programnya gitu. Nah, kalau dibilang tantangan dan apa segala macam itu lebih ke dikit sih, minim, karena di sana itu benar-benar didukung banget sih Kak. Teman-temannya itu saling nge-support, kakak abang yang ada di Satgas itu juga benar-benar nge-backup kita buat kita tuh yakin gitu loh. Jangan ada keraguan. Terus kita juga dibantu nih, kalau kita nggak tahu kita tanya itu langsung fast respon dijawab gitu. Jadi nggak ada istilah aku senior, kamu junior, itu nggak ada. Oke, bener-bener netral Support banget. gitu ya. Iya, suportif banget. Oke, berarti suportif ya. Iya. Kemudian kalau untuk finalis-finalis lain tentu menjadi tantangan juga ini, karena tadi seperti yang sudah Reno sebutkan ya, orang-orangnya hebat. Ada yang jago debat, ada yang model, ada yang seperti itu. Tentu mereka pengalamannya lebih besar. Nah, teman-teman dalam menghadapi tantangan tersebut gimana nih? Apakah percaya diri aja lah, coba aja gitu kan? Biasa ada orang yang kayak gitu. Nah, kalau Sarah dan Reno menanggapi melihat lawan yang seperti itu gimana nih? Awalnya kita mungkin minder ya Kak. Ya, insecure ya. Pasti ya, insecure dengan kita nih baru terjun, sedangkan teman-teman ini udah pada jago-jago dan hebat banget. Tapi di sisi lain, kalau kita terus-terusan insecure, kapan kita mau majunya? Nah, dari teman-teman itu juga kita ngelihat nih Kak, kita bisa cari pembelajaran dari teman-teman tersebut. Misalnya mereka udah jago di bidang debat, kita tanya biar kita tahu. Jadi kita nggak kudet, kita update walaupun kita nggak terjun langsung di kegiatan tersebut. Jadi teman-teman itu nggak boleh kita jadiin ajang untuk kita insecure terlalu banyak. Kita harus jadiin mereka motivasi. Kalau Sarah pribadi seperti itu ya Kak. Jadi teman-teman yang kita lihat itu, oh dia keren banget ya, dia bisa ini, berarti aku juga bisa. Gimana caranya? Jadi kesimpulannya tantangan itulah yang dijadikan sebagai motivasi. Iya, bener banget. Keren. Kemudian nih, kan Kak Sarah sekarang menyandang gelar ya sebagai duta anti kekerasan, dan juga Bang Reno sebagai volunteer Satgas anti kekerasan Universitas Tanjung Pura. Tentunya itu sebuah hal hebat yang membanggakan ya. Gimana perasaan kakak dan abang ketika tahu menjadi pemenang dan tahu ketika itu, oh saya akan menjadi volunteer nih Satgas anti kekerasan? Gimana perasaannya ketika itu? Pastinya senang banget ya Reno. Senang banget Kak. Iya. Karena kan kita kan sebagai finalis nih kan, terus bisa menjadi volunteer, kayak kita tidak gagal gitu Kak. Jadi ada kemajuan untuk menjadi bagian dari Satgas PPKPT Untan ini. Betul sekali, betul. Jadi dari saya sih bangga sih Kak ya. Iya, senang banget. Senang banget. Kalau Sarah ketika tahu bahwa Sarah adalah pemenang malam itu, gimana perasaannya? Oh, saya seorang duta ya. Tentunya perasaan senang itu pasti ya Kak, karena yang namanya ajang kompetisi, kalau kita menang pastinya kita senang. Nah, tapi di sisi lain perasaannya adalah, wah ini tanggung jawabnya besar. Ini benar-benar sesuatu hal yang emang nggak boleh dianggap sepele. Bukan cuman gelar ya, kita harus jadi role model. Kita nggak boleh ngelakuin sesuatu yang emang udah kita pelajari, itu nggak boleh. Tapi ketika kita udah nyandang gelar, kita lakuin, kan nggak make sense, nggak balance gitu kan. Nah, jadi untuk perasaannya sendiri itu tentunya senang banget, dan nggak bisa dijelasin juga ya, kayak speechless, seneng, bangga kepada diri sendiri ya, bangga kepada teman-teman, bangga kepada diri sendiri. Itu masih sampai hari ini kerasa banget Kak, perasaan waktu itu tuh masih berenang di kepala ya Reno, masih membekas ya, sangat membekas banget Kak. Oke. Kemudian ketika mengikuti kompetisi ini, tentunya teman-teman pasti pernah menemui nih tentang pengalaman menghadapi atau menyaksikan langsung kekerasan yang pernah terjadi. Nah, ini bisa teman-teman ceritakan nih kepada teman-teman sekalian yang menonton podcast kita pada hari ini, bagaimana cerita pribadi teman-teman tentang hal tersebut. Mungkin bisa dari kekerasan fisik, mungkin verbal atau psikologis maupun digital. Dan bagaimana teman-teman berusaha untuk mencegahnya. Dari pengalaman saya Kak ya, mungkin yang paling banyak di kalangan sekarang itu ya kekerasan verbal Kak, yang dimana itu seperti catcalling itu masih umum kita dengar. Saya itu pernah jadi saksi sebagai melihat kekerasan verbal tersebut. Nah, dari saya itu mungkin hanya menegur agar tidak melakukan hal tersebut lagi, karena itu kan mengganggu oleh si korban yang catcalling itu Kak, merasa nggak nyaman gitu kan Kak ya.
Kalau dari Kak Sarah sendiri nih, pengalaman pribadi tentang kekerasan yang pernah kakak alami ataupun kakak saksikan, dan gimana tuh cara mencegahnya? Oke. Sebelum dari Satgas ini ya Kak, sebelum Mhm. ada di Satgas ini, Sarah pernah dapat kasus catcalling juga, Iya. yang seperti yang dibilang sama Reno. Tapi pada saat itu Sarah nggak tahu cara nanganinya gimana. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Mau gimana lagi? Sebenarnya nggak enak di hati juga Kak. Tapi gimana ya, mau negur takut dimarah atau sebenarnya hal ini wajar nggak sih kayak gitu. Nah tetapi setelah masuk ke Satgas, setelah kita menjadi bagian ya, jadi volunteer dari Satgas anti kekerasan, Sarah mulai ngerti, oh ternyata semua hal yang bikin kita nggak nyaman itu termasuk kekerasan. Jadi kita berhak menyuarakannya. Nah untuk saat ini, ketika sudah bergabung dengan Satgas, melihat sesuatu kekerasan yang bikin nggak nyaman atau ada orang yang mengalami hal itu, tentunya kita ngasih pendampingan terlebih dahulu. Kita dengerin orang itu, kalau memang kejadiannya kita saksikan secara langsung. Nah kalau nggak langsung, paling enggak kita jadi teman ceritanya. Kita dengar keluh kesah apa aja sih yang dialaminya sebagai korban dari kekerasan. Karena partisipasi kecil banget itu adalah hadir dan mendengarkan. Oke, kemudian seperti yang kita ketahui ya, siapapun atau seorang pun nggak ada nih Kak yang mau jadi korban ya Iya, Kak, ya, benar, apalagi betul. korban kekerasan. Nah, Benar. ada nggak nih tips dari Kakak dan Abang untuk mencegah kekerasan itu terjadi pada diri kita? Oke, boleh Rena? Silakan. Oke, nah kalau dari Sarah pribadi, tipsnya adalah jangan takut untuk bersuara. Oke, apapun. Karena kekerasan ini Kak, kita nggak bisa tahu kita kena kekerasan di sini. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa deteksi kapan kita dapat kekerasan, kapan kita nggak sengaja melakukan kekerasan, itu kita nggak bisa. Tapi ketika posisi kita sebagai korban, usahakanlah apapun. Kalau misalnya itu nggak nyaman di hati kita, kasih tahu, ngobrol. Paling nggak cari temen buat ngasih tahu, aku merasa nggak nyaman hari ini, aku dapat kejadian seperti ini. Itu udah bentuk apresiasi kecil untuk diri kita, menghargai diri kita. Nah kalau dari posisi kita mikir lagi, jangan sampai kita jadi pelaku. Oke. Entah itu catcalling, entah itu kita nggak sengaja ngejek teman, walaupun konteksnya bercanda, tapi kalau teman kita nggak enak hati, itu kita harus tetap minta maaf, meskipun bekasnya itu nggak bakalan hilang kayak gitu. Maaf doang kan nggak bisa bikin hilang ya Reno. Oke, Ya gitu. Berarti tipsnya yang udah Kakak jelaskan tadi itu tetap berhati-hati maupun sebelum menjadi korban, maka jauhkan diri kita sendiri menjadi pelaku seperti itu ya. Benar banget. Oke, selanjutnya kita ke segmen berikutnya ya, dari pemenang menjadi duta anti kekerasan Universitas Tanjung Pura dan juga volunteer Satgas anti kekerasan Universitas Tanjung Pura. Nah, tentunya menjadi seorang duta dan menjadi seorang volunteer Satgas itu tidak hanya menyandang gelar ya Kak Iya, ya. Betul. Ada peran baru dan tanggung jawab baru. Dan tentunya ini harus bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi Benar, harus menjadi kepada orang lain juga. Iya. Peran penting kita. Nah, boleh nih Kakak Abang ceritakan bagaimana peran barunya nih Oke. ketika saya tahu, wah saya ini duta anti kekerasan nih, Iya. wah saya volunteer Satgas nih. Nah, boleh diceritakan perannya. Reno dulu. Ya, baik. Itu peran baru Kak. Jadi dari volunteer ini kami dengan Satgas anti kekerasan Universitas Tanjung Pura itu telah melakukan kampanye Kak, itu Kak. Iya benar. Kampanye di seluruh fakultas di Untan Kak. Nah, jadi kita memperkenalkan apa itu PPKPT Untan, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Oke. Nah, itu aja sih pengenalan kampanye-kampanye, Iya. lalu dengan postingan-postingan tentang anti kekerasan gitu ya. pastinya. Oke, kalau Kak Sarah sendiri sebagai duta nih, apa nih peran barunya nih? Oke. Kalau untuk perannya saat ini adalah sebagai role model ya Kak, Role tentunya. model tentunya. Sarah harus paling enggak Sarah itu enggak boleh memperlihatkan sisi yang sebelum-sebelumnya ada. Betul. Contohnya misalnya Sarah yang sebelumnya anaknya enggak tahu soal kekerasan ya, terus kayak ngobrolnya asal-asal aja, asal ceplos dan segala macam, sekarang harus lebih diteliti lagi Kak. Seperti itu. Terus soal kampanye tadi, tentunya kami volunteer-volunteer baru itu melaksanakan juga Kak pada saat PKKMB. Nah itu kami keliling ke fakultas yang ada di Universitas Tanjung Pura, itu mengkampanyekan tentang kekerasan. Seperti itu, biar teman-teman itu tahu. Jadi kan kalau PKKMB kan ranahnya lebih luas gitu ya Ren. Iya. Jadi lebih gampang gitu Kak buat meng-share informasi seperti itu.
tentunya teman-teman duta anti kekerasan dan volunteer Satgas ini di bawah Satgas kan? Iya, Iya. benar. Ketika penyampaian materi ataupun diskusi dari Satgas ini, teman-teman bagaimana kedudukannya ketika itu? Oke, kalau volunteer dan duta itu sendiri, kami sebagai pendamping Kak. Pendamping. Iya benar. Pematerinya tentu saja dari Ketua Satgas BPKBT, yaitu Bu Emil ya. Iya. Bu Emil itu beliau yang menyampaikan materi. Selain Bu Emil juga ada lagi dosen-dosen lain dari Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, ya, Teknik, dan hukum, itu. ya. Iya banyak. Jadi dosen-dosen tersebutlah yang menyampaikan materi tentang kekerasan. Nah, kami volunteer itu ada di sana, barangkali ada teman-teman yang ke distract soal kekerasan, karena ini bahasnya kan sensitif ya, Iya, Kak. Takut betul. ada yang ngerasa nggak nyaman gitu. Nah, itu boleh hampiri kami, kayak minta sesuatu buat apa, ditenangin Kak, atau gimana gitu. Lebih ke pendampingan sih. Oh, jadi intinya teman-teman ini kedudukannya pendampingan ya? Iya, Iya, benar. betul. Keren sekali, keren sekali. Kita lanjut ke segmen selanjutnya ya teman-teman. Setelah kita mengetahui berbagai kegiatan dan peran dari seorang duta anti kekerasan dan juga volunteer Satgas anti kekerasan, tentunya mereka juga harus memotivasi para penonton nih. Nah, untuk mencegah adanya kekerasan itu sendiri ya. Nah, dari teman-teman sendiri nih, apa saja nih tips bagaimana kita flashback ketika kegiatan seleksi itu dulu nih, bagaimana tips agar bisa seseorang tuh bisa berani berbicara, mencari bantuan dan mendukung teman yang jadi korban nih, contohnya agar kekerasan itu tidak terjadi. Oke. Nah, untuk tipsnya tadi sudah kita sampaikan sedikit ya Kak di awal tadi, adalah kita harus berani berbicara. Nah, tentunya korban ini pasti punya rasa takut Kak, pengen ngomong karena takut dicap ya salah kamu sebagai korban. Oke. Nah, hal seperti itu yang harus dihindari Kak. Kalau memang kita korban, kita harus yakinin diri kita banget, harus pakai banget yakininnya, karena kalau kita nggak bicara, kita nggak bakalan pernah dapat penyelesaian dan keadilan. Oke. Nah, kalau sebagai teman, kita harus hadir, bantu teman itu. Jangan ketika teman cerita, terus kita bilang, oh itu salah kamu, ngapain kamu keluar malam-malam? Barangkali dia keluar malam itu ada keperluan. Iya, Nah, betul, tapi betul. secara nggak sengaja, kekerasan itu terjadi sama dia. Jadi kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh mengjudge, paling enggak dengerin. Karena hal yang paling dicari korban ketika merasa takut itu adalah didengar dan didampingi. Iya, Seperti itu. dukungan ya. Benar banget. Kalau Perlu dari dukungan. Bang Reno sendiri nih Bang Reno, apa nih yang menginspirasi para penonton kita agar dapat mencegah terjadinya kekerasan itu pada dirinya? Iya, untuk memotivasi Kak ya. Nah, sebenarnya kekerasan ini semuanya di luar kendali kita Kak. Iya benar, Nah, tidak ada yang mau jadi korban Iya. dan sebenarnya tidak ada yang tahu juga kapan kita menjadi korban. betul. Iya. Nah, jadi motivasinya itu kita tumbuhkan keberanian untuk melawan kekerasan itu Kak. Nah, kalau misalkan kita nggak berani, kita nggak bakalan bisa untuk menyelesaikan kekerasan yang ada pada diri kita Kak. Iya, Yang betul. itu Yang sih. terjadi. Yang terjadi ya. Benar. Berarti kita harus berani ya. Iya Kak. benar. Kemudian dari saya sendiri tentunya kita harus menjaga diri ya. Betul. Karena sebelum kita menjadi korban ada baiknya kita mencegah menjadi pelaku ya. Betul. Benar kan Benar teman-teman? sekali. Jadi kan karena sekarang juga di Universitas Tanjung Pura kan ada Satgas ya. Iya. Kak? Jadi korban kalau misalnya takut, kalau mau ngelapor ke sembarang tempat takut informasinya bocor atau apa, itu bisa langsung ke Satgas Kak. Karena di Satgas itu bakalan didampingin, bakalan dikasih arahan sampai masalahnya benar-benar clear, tapi tentunya dengan mempertimbangkan perasaan korban. Kalau korban mau kasusnya ditindaklanjuti, maka ditindaklanjuti. Kalau enggak, ya enggak. Oke, keren sekali nih pemateri hebat kita pada hari ini ya teman-teman. Apakah ada ajakan nih dari teman-teman kepada pendengar kita pada hari ini nih? Oh ya, sebagai informasi ya, sekarang apa namanya ruangan Satgas itu udah pindah ya Kak ya. Iya. Nah, dari kemarin kan komprehensif, sekarang udah pindah ke Kulber B lantai 4 Ya, di ruang 4.2 gitu. Iya. Ada kantornya sendiri, ruangan Iya, sendiri. di Kulber B. Udah keren ya nih teman-teman, bisa didengar ya, dicatat kalau ruangan Satgas sekarang sudah pindah di gedung kuliah bersama B di lantai 4. Itu ada ruangan tersendiri ya. Ya, benar banget. Jadi jangan ragu untuk menyuarakan kekerasan itu. Benar, jangan ragu, jangan takut, karena kita sama-sama mau mencegah kekerasan itu terjadi. Jadi nggak ada istilahnya mengjudge korban itu salah. Itu
Enggak banget. Karena setiap suara itu berarti setiap aksi kecil itu bisa mencegah kekerasan ya teman-teman. Benar ya. banget. Betul sekali. Oke, jadi mengambil sesi terakhir kita yaitu penutup. Nih saya dapat merangkum dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, yaitu bahwa kekerasan itu bisa terjadi dan bisa dicegah apabila ada keberanian, solidaritas dan kepedulian. Maka dari itu lindungi diri teman-teman dari adanya kekerasan itu sendiri. Dan pesan untuk teman-teman sekalian di rumah, untuk menjadi volunteer atau duta anti kekerasan itu bahwa menang bukan hanya di panggung lomba saja, tetapi juga dalam menjaga martabat dan keselamatan sesama. Baik, mungkin sekian saja sesi podcast kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya sebagai host mohon maaf, dan terima kasih kepada kasih pemateri kembali, Kak Cinta. hebat kita pada hari ini ya, teman-teman Iya, Kak Cinta sekalian. juga hebat banget ini. Keren. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.